Pada tahun 1944, di markas militer tentara sekutu di Belgia, terlihat ada seorang tentara Amerika bernama Thomas Hart. Hart adalah seorang mahasiswa hukum, tapi pendidikannya harus terhenti akibat diharuskannya mengikuti wajib militer. Pada masa Perang Dunia Kedua ini, tentara sekutu yaitu gabungan dari Amerika, Belgia, Inggris, Uni Soviet, dan Cina masih berperang melawan Jerman. Ketika sedang bekerja, sang kapten menyuruh Hart pergi mengantarkan pasukan sekutu serta kotak berisi alkohol ke garis depan. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh dua tentara Jerman yang menyamar menjadi petugas perbatasan. Hart mencoba menjelaskan bahwa mereka berdua hanya ingin lewat, namun kedua tentara itu tak mengizinkan dan terus menginterogasi mereka. Sang kapten yang tahu kalau dua tentara tersebut adalah tentara Jerman perlahan-lahan berusaha mengambil senjatanya, tapi Hart tertangkap. Ia lalu dibawa ke markas militer Jerman di Belgia. Di sana Hart disiksa karena tak memberitahu di mana lokasi gudang penyimpanan senjata para tentara sekutu. Setelah 3 hari lamanya disiksa, Hart akhirnya menyerah. Dengan sangat terpaksa dia buka mulut, dia memberitahu lokasi gudang tersebut. Hart kemudian dibawa ke salah satu gerbong kereta bersama puluhan tentara sekutu lain yang bernasib sama dengannya. Mereka semua nantinya akan ditahan di kamp tahanan militer wilayah perbatasan Jerman-Belgia. Saat mereka sampai di kamp militer Jerman, tiba-tiba pesawat tempur Amerika datang menyerang. P-51 incoming! Shooting at us. Mereka semua lalu berbaris membentuk sebuah kode sebagai tanda bahwa di sana ada tentara Amerika yang juga ikut kena serang. Melihat kode itu, penyerangan pun dihentikan. Ketika pesawat Amerika pergi, mereka melanjutkan perjalanan. Sesampainya di kamp tahanan Jerman, Hart melihat banyak sekali tentara sekutu. Dalam salah satu kamar, Hart bertemu dengan komandan pasukan sekutu bernama Kolonel McNamara yang juga sedang ditahan di sana. Waktu tahu kalau pangkat Hart adalah letnan, Kolonel McNamara kemudian memerintahkannya ke kamar nomor 27. Sang kolonel menjelaskan bahwa saat ini mereka kekurangan orang untuk mengawasi para tentara di setiap kamar. Mendengar perintah tersebut, Hart hanya bisa menurut. Dalam kamar nomor 27, Hart berusaha mengajak bicara para penghuni kamar, namun tak ada seorang pun yang mau menjawab. Hart lalu memberitahu kalau pangkatnya adalah letnan dan kalau dia diperintahkan oleh Kolonel McNamara untuk mengawasi kamar ini.
Mendengar itu, seketika orang-orang langsung hormat pada Hart. Salah satu tentara bernama Bedford kemudian menunjukkan tempat tidur Hart. Keesokan harinya, mereka berkumpul di ruang teater. Jadi di camp ini, Jerman menyediakan tempat untuk para tahanan berkumpul. Di ruang teater, mereka bebas menonton film, bikin pentas drama atau hibur-hiburan lain, tapi tetap dalam pengawasan militer Jerman. Di sana Kolonel McNamara menghampiri Hart. Kolonel bercerita, tadi dia melihat pasukan Jerman menangkap 2 pilot Angkatan Udara Amerika berkulit hitam bernama Archer dan Scott. Kolonel lalu memerintahkan Hart mengantar mereka berdua tinggal di kamar nomor 27 bersamanya. Setelah bertemu Archer dan Scott, Hart lalu mengantarkan mereka ke kamar nomor 27. Melihat mereka berkulit hitam, seluruh tentara langsung menatap dengan tatapan sinis. Bedford sampai bilang, setinggi apapun pangkat mereka, dia tetap tak sudi berbagi kamar dengan orang kulit hitam. Namun waktu Hart mengatakan kalau ini adalah perintah dari Kolonel McNamara, semua orang terpaksa patuh. Malam harinya ketika semua tidur, beberapa tentara Jerman mendadak masuk ke kamar nomor 27. Mereka mendapat informasi bahwa ada tentara yang menyembunyikan senjata dalam camp ini. Waktu digeledah, tentara Jerman menemukan sebuah pisau di tempat tidur Archer. Archer kemudian diseret keluar. Meski dia menjelaskan kalau seseorang telah memfitnahnya, tentara Jerman tetap tak peduli. Archer dieksekusi mati saat itu juga. Melihat sahabatnya tewas di depan kedua matanya, amarah Scott meledak. Dengan emosi, ia menuduh pasti Bedford lah yang telah menjebak Archer. Karena semenjak kedatangan mereka berdua di camp, Bedford secara terang-terangan menunjukkan kebencian pada orang berkulit hitam. Beruntung mereka berhasil dipisahkan. Setelah eksekusi selesai, kepala camp tahanan beserta anak buahnya menggeledah kamar Kolonel McNamara. Dari hasil penggeledahan, Pfizer menemukan sebuah radio. Kolonel McNamara di situ merasa aneh. Kenapa mereka tahu padahal radio tersebut berada di tempat persembunyian yang hanya diketahui oleh para tentara sekutu? Pfizer lalu memerintahkan anak buahnya menghancurkan radio itu di depan Kolonel McNamara dan di depan para sekutu lainnya. Esok harinya, saat semua tahanan berkumpul di ruangan teater, tiba-tiba terdengar ada suara pesawat tempur. Ternyata di luar pesawat Jerman sedang diserang oleh pesawat Amerika. Melihat pesawat Jerman kalah, seluruh tentara sekutu pun berteriak senang. Malam hari Hart terbangun gara-gara mendengar suara pintu terbuka. Saat mengintip di luar jendela, Hart melihat Scott berada di luar. Mendadak terdengar suara alarm, tanda keadaan darurat. Tak lama kemudian, tentara Jerman datang lalu menyuruh semua orang keluar. Ternyata alarm tersebut karena Bedford ditemukan tewas. Pfizer di situ memberitahu McNamara kalau tadi salah satu anak buahnya melihat Scott berdiri di samping mayat Bedford. Pfizer yakin Scott lah pelakunya. Mendengar kabar barusan, McNamara hanya menjawab bahwa di Amerika mereka tak akan menghukum seseorang tanpa adanya keputusan dari pengadilan. Pfizer yang merasa tersindir pun kesal. Ia lalu memberikan izin untuk para tentara sekutu mengadakan pengadilannya sendiri. Ia mengizinkan menggunakan ruangan teater selama seminggu demi menyelesaikan kasus ini. Kolonel McNamara kemudian mendatangi Hart. Karena Hart pernah belajar di Universitas Jurusan Hukum, Kolonel memerintahkannya untuk menjadi pengacara Scott. Awalnya Hart ingin menolak, namun bila tidak ada yang membantu Scott, maka pasti Scott akan dieksekusi mati seperti Archer. Dengan terpaksa Hart setuju menjadi pengacara Scott. Keesokan harinya, Hart menemui Scott di dalam penjara. Ia meminta di persidangan nanti, Scott cukup mengaku saja kalau ia tak sengaja membunuh Bedford. Dengan begitu, pengadilan akan cepat selesai dan hukumannya pun akan diringankan.
Tapi Scott menolak karena memang faktanya dia tidak membunuh Bedford. Scott muak hanya gara-gara dia berkulit hitam, orang-orang selalu memandangnya rendah. Bahkan sampai pengacaranya sendiri, Hart tak mau membelanya. Mendengar ucapan barusan, Hart merasa bersalah. Ia lalu merubah rencananya. Hart bertekad untuk membuktikan bahwa Scott tak bersalah. Di hari persidangan, seorang tentara bersaksi. Di malam waktu Archer dieksekusi mati, Scott terlihat sangat marah pada Bedford. Scott bahkan sampai menuduh Bedford lah yang telah memfitnah sahabatnya. Dari situ dia yakin Scott adalah pembunuh Bedford. Baginya, orang kulit hitam pasti punya sifat pendendam yang lebih besar daripada orang kulit putih. Hart lalu mengajukan pembelaan. Ia mengatakan seseorang tak bisa divonis sebagai pembunuh cuma berdasarkan warna kulitnya saja. Namun tak ada seorang pun yang mendengarkan pembelaan Hart tersebut. Sidang hari itu pun ditunda. Malam hari, setelah menganalisa foto-foto mayat Bedford, Hart mendapat sebuah petunjuk. Di persidangan selanjutnya, Hart mempraktekkan bagaimana Bedford dibunuh, yaitu si pelaku menggunakan tangannya untuk menyerang Bedford dari belakang, kemudian mematahkan lehernya. Tak hanya itu, di salah satu foto juga diperlihatkan ada bekas lumpur di pipi Bedford. Artinya, pada saat membunuh, tangan si pelaku pasti kotor berlumpur. Sedangkan tangan Scott bersih, tak terdapat lumpur sama sekali. Tapi walaupun sudah dijelaskan panjang lebar, semua tentara masih tak percaya. Mereka tetap menuduh Scott pembunuh. Melihat respon tersebut, Scott benar-benar kecewa. Ia bercerita bahwa dulu sewaktu bertugas menjaga kamp tahanan di Amerika, para tahanan Jerman bebas melakukan hal apapun yang mereka sukai. Seperti menonton film, menikmati makan malam bersama tentara Amerika lainnya, bahkan sampai dibolehkan pergi ke pesta. Sedangkan dia sendiri yang tentara Amerika, lahir di Amerika, mempertaruhkan nyawa untuk membela Amerika, dia tak pernah diizinkan atasannya untuk makan satu meja bersama tentara Amerika kulit putih, hanya karena dia berkulit hitam. Meski begitu, Scott tak pernah marah. Di pikirannya selama ini hanya bagaimana perang bisa segera berakhir agar dia bisa pulang ke rumah berkumpul bersama dengan keluarganya tanpa harus melihat pesawat musuh membombardir kotanya lagi. Mendengar ucapan Scott, seluruh tentara pun terdiam. Kolonel McNamara lalu menutup sidang hari itu tanpa keputusan apapun. Malamnya, ketika Hart memeriksa tempat tidur Bedford, ia menemukan sejumlah uang serta paspor warga negara Jerman. Dari barang-barang hasil temuannya tersebut, Hart berpikir pasti tentara Jerman terlibat dalam pembunuhan ini. Pada persidangan selanjutnya, Hart meminta Pfizer maju ke depan. Ia kemudian menunjukkan semua barang yang ditemukan di kasur Bedford. Hart menjelaskan dari hasil penyelidikannya, ia menduga pihak Jerman dan Bedford telah menjalin kesepakatan, yaitu jual beli informasi. Bedford telah menjual informasi tentang radio milik Kolonel McNamara. Sebagai bayaran, pihak Jerman memberikan sejumlah uang untuk informasi tersebut. Tapi karena sudah tak dibutuhkan lagi, Pfizer pun membunuh Bedford. Mendengar penjelasan Hart, Pfizer tak terima. Ia mengatakan kalau pihak Jerman sama sekali tak terlibat. Kematian Bedford juga semua proses dalam persidangan ini sepenuhnya adalah urusan tentara sekutu. Sebagai pimpinan sidang, Kolonel McNamara juga mendukung ucapan Pfizer. Ia berpikir bukti-bukti yang Hart berikan masih belum cukup. Sidang lagi-lagi ditunda tanpa ada keputusan sama sekali. Melihat sidang terus-menerus ditunda, Hart merasa aneh. Kolonel McNamara seakan seperti sengaja mengulur-ulur waktu agar sidang menjadi lebih lama. Malamnya, Hart melihat tentara keluar dari kamar melalui suatu jalan rahasia di lubang toilet. Saat Hart ikuti, ternyata tentara itu pergi ke ruang teater. Di sana terlihat dua tentara keluar dari pintu dan di dalamnya ada tentara sedang menggeser sebuah peti. Ketika dibuka, Hart kaget melihat tentara sekutu beramai-ramai menggali terowongan. Hart akhirnya mengerti. Ia kemudian menemui Kolonel McNamara. Hart mengatakan dia sudah tahu semuanya. Dia tahu bahwa kolonel lah yang telah membunuh Bedford.
Kolonel tahu Bedford membocorkan rahasia radio di kamarnya pada Pfizer. Sebagai imbalan informasi tersebut, Pfizer mengeksekusi mati orang kulit hitam yang Bedford benci, yaitu Archer. Karena suatu saat nanti Bedford juga akan membocorkan informasi tentang terowongannya, Kolonel terpaksa membunuh Bedford lalu menjadikan Scott sebagai kambing hitam, agar pihak Jerman memberikan izin untuk memakai ruangan teater menjadi ruangan pengadilan. Setelah dibebaskan menggunakan ruangan itu, para anak buah Kolonel McNamara bisa dengan leluasa keluar masuk ruangan teater tanpa dicurigai. Mendengar penjelasan barusan, tanpa membantah sedikit pun Kolonel McNamara membenarkan semua ucapan Hart. Ia lalu memberitahu rencana rahasianya, yaitu pada sidang terakhir nanti, waktu tentara Jerman mengeksekusi Scott, ia bersama 35 tentara sekutu lainnya akan kabur melalui terowongan, dan kemudian akan kembali lagi ke camp ini sambil membawa bantuan untuk membebaskan para tentara sekutu yang tersisa. Walaupun cara ini adalah cara yang kotor, namun dengan mengorbankan satu nyawa, dia bisa menyelamatkan puluhan nyawa tentara lainnya. Mendengar itu, Hart kesal. Hart menyatakan sebagai seorang komandan, Kolonel McNamara lah yang seharusnya berkorban, dan justru mengorbankan nyawa anak buahnya sendiri. Dengan sangat kecewa, Hart pergi meninggalkan Kolonel. Besoknya, di hari terakhir persidangan, Kolonel McNamara terlihat kurang sehat. Di tengah persidangan, tiba-tiba dia terjatuh. Para tentara lain segera mengantarkannya beristirahat ke dalam kamar. Hart yang tahu kalau Kolonel cuma pura-pura, kemudian mengajak Scott keluar. Di luar, Hart menceritakan rencana rahasia Kolonel McNamara. Hart juga mengatakan dia juga punya rencana. Ia akan membantu agar Kolonel serta 35 anak buahnya bisa kabur, tapi Hart menyuruh Scott ikut kabur juga bersama mereka. Mendengar rencana tersebut, Scott menolak. Bagi Scott, sudah tidak ada harapan lagi bagi orang-orang negro untuk hidup di Eropa. Scott lebih memilih mengorbankan diri demi menyelamatkan tentara sekutu lainnya. Ia lalu menunjukkan foto keluarganya sambil meminta Hart memberikan sebuah surat untuk anaknya di rumah. Hart hanya terdiam. Ia tak menyangka orang kulit hitam rela mengorbankan nyawa demi menyelamatkan para tentara kulit putih yang selama ini selalu membulinya. Sidang pun kembali dilanjutkan tanpa kehadiran Kolonel McNamara. Di hadapan seluruh tentara, Hart menyatakan bahwa dia sudah tahu siapa pembunuh Bedford. Sebenarnya Bedford dan Scott hanyalah korban dari keegoisan seseorang. Orang itu tega menghabisi nyawa Bedford karena takut rencananya bocor kepada pihak Jerman. Kemudian ia menjadikan Scott tersangka untuk menanggung dosanya cuma gara-gara Scott berkulit hitam. Si pelaku terus membela diri dengan mengatakan kalau kematian dua nyawa manusia tersebut adalah pengorbanan demi menyelamatkan puluhan manusia lainnya, padahal sebenarnya alasan dia melakukan semua ini karena dia pengecut yang takut mati. Orang pengecut itu adalah Hart sendiri. Mendengar pengakuan itu, Scott kaget. Ia tak menyangka orang kulit putih mau menyelamatkan orang kulit hitam sepertinya. Di sisi lain, di terowongan, waktu Kolonel McNamara bersama 35 anak buahnya akan kabur, dari balik dinding mereka juga mendengarkan semua pengakuan Hart tersebut. Sang kolonel merasa malu. Ia sadar apa yang ia lakukan ini adalah salah. Hart langsung dibawa keluar untuk dieksekusi. Tapi saat akan dieksekusi, Pfizer mendapat laporan bahwa Kolonel McNamara serta 35 anak buahnya telah kabur. Pfizer begitu marah, ia berpikir seluruh tentara sekutu dalam persidangan tadi pasti juga terlibat membantu pelarian sang kolonel itu. Pfizer kemudian memerintahkan agar para tentara di persidangan tadi dieksekusi mati bersama Hart. Namun ketika akan dieksekusi, tiba-tiba penjaga gerbang memberitahu kalau Kolonel McNamara kembali lagi. Dari luar, Kolonel berjalan mendekati Pfizer. Ia lalu mengakui semua rencananya bahwa ialah pembunuh Bedford sebenarnya. Dialah orang yang memerintahkan anak buahnya menggali terowongan untuk kabur. Dan sebagai pemimpin, dialah yang sepenuhnya bertanggung jawab. Dia siap dihukum mati.
Mendengar pengakuan itu, Kolonel McNamara pun akhirnya dieksekusi mati. Melihat pengorbanan kolonel, seluruh tentara sekutu pun memberi hormat. Hormat terakhir untuk sang pimpinan. Film pun tamat.